Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 Hidrostatika akan membuat video mengenai presentasi soal-soal dari hidrostatika yang telah dibuat oleh ibu guru pengampu, ibu dosen pengampu kita yaitu Bu Indi. Jadi di sini kami beranggotakan 7 orang. Perkenalkan saya Najwa Data dengan NRP 8029. Perkenalkan, nama saya Fadia Meta Salsabila dengan NRP 2028. Perkenalkan, saya Gading Manika dengan NRP 26. Perkenalkan, nama saya Taman Rosidi dengan NRP 27. Serta rekan kami Tora Bimantara, Dimas Stella Bayarjono serta Afriza Kusuma Putra yang sedang melaksanakan praktikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan untuk menjelaskan soal nomor 1, latihan nomor 1 dengan saya Fadia Meta Salsabila, NRP 23 Dan saya Nadia Sugiarta dengan NRP terakhir 029. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai perimeter. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem kerja perimeter melalui gambar ini. Nah, pada soal diketahui bahwa perimeter dipasang pada sebuah pipa dengan diameter 15 cm dan juga mempunyai diameter leher 10 cm. Nah, jadi di mana 15 cm itu berada pada letak perimeter, yaitu berada di sini, itu sebesar 15 cm. Nah, ini sebesar 15 cm dan terjadi penyempitan pada seleng leher pipa sebesar 10 cm. Nah, ini merupakan leher pipa. Nah, pada soal diketahui perimeter memiliki dua titik hijau, yaitu titik 1 dan juga titik 2. Kemudian berada pada posisi mendatar. Jadi, vektor ini merupakan vektor yang mendatar seperti ini. Jadi alirannya itu lurus. Kemudian alat tersebut digunakan untuk mengukur aliran minyak dengan rapat relatif 0,9. Jadi diketahui pada soal perimeter ini memiliki aliran minyak sebesar rapat relatifnya 0,9. Dengan air raksa dipasang pada perimeter, yaitu ini merupakan air raksa. Ini merupakan air raksa dengan perbedaan pengukuran 20 cm. Jadi 20 cm itu di sini. Ini sebesar 20 cm. Kemudian apabila koefisien alat ukurnya adalah 0,9, kita disuruh untuk menghitung aliran debitnya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ada titik hijau 1 dan ada titik hijau 2. Kemudian ada gamma 1, tekanan 1, gamma 2, I, H, dan juga gamma 2. Nah, jadi untuk gamma 1 ini merupakan gamma air. Di mana gamma air itu nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian ada gamma 2, di mana pada soal diketahui pada perimeter ini merupakan air raksa. Ada gamma 2, di mana massa jenis air raksa itu nilainya sekitar sebesar 13.600 kg per meter kubik. Nah, next. Oke, melalui soal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa diameter pipa pertama, yaitu yang di sini, itu sebesar 15 cm. Kemudian diameter pada leher pipa yang terjadi penyempitan itu sebesar 10 cm dengan rapat relatifnya 0,9 dan juga ketinggian dari venturi sebesar 20 cm. Kemudian ada rapat relatif, kemudian ada koefisien senilai 0,9 dan juga rapat jenis air raksa senilai 3.600. Jadi ini adalah air raksa dan juga rapat jenis air senilai 1.000. Yang sini sisanya adalah air. Jadi untuk menghitung debit aliran, yang pertama kita menentukan luasannya terlebih dahulu. Di mana di sini diketahui diameternya yaitu 15, lalu di lehernya diameternya 10. Lalu kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu menghitung luasan yang pertama, di mana pi dikali dengan diameter dibagi 2 pangkat 2. Lalu udah ditemukan jawabannya 176
Selanjutnya, setelah kita menentukan luasannya, kita mencari perbedaan tekanan. Untuk mencari perbedaan tekanan ini, rumusnya sendiri adalah massa jenis raksa dikurangi massa jenis air dikali dengan massa jenis raksa dikurangi massa jenis minyak dikali massa jenis air dikali gravitasi dan juga tinggi. Lalu ditemukan hasilnya 25.088 PA. Lalu selanjutnya kita menentukan kecepatan di leher, yang dimana kecepatan di leher memiliki diameter 10. Kita masukkan rumusnya, koefisien diakarkan dengan 2 dikali luasan yang kita tentukan sebelumnya, dibagi dengan massa jenis minyak dikali massa jenis air, dan juga dikali dengan luasan pertama dibagi luasan kedua dikurangi 1. Lalu kita temukan hasilnya 3,13 meter per second. Selanjutnya kita menentukan debit aliran, yang dimana itu adalah yang kita cari. Untuk menentukan debit aliran itu adalah rumusnya A2 dikali dengan kecepatan kedua. Itu kita masukkan, sebelumnya kita sudah cari, lalu kita masukkan saja, di mana A2-nya adalah 78,54 dan V2-nya ada 3,13. Lalu ditemukan hasilnya 246,2 cm pangkat 3 per second. Sedangkan di sini diminta satuannya adalah liter per menit, kita ubah, ditemukan hasilnya 14,76 liter per menit. Terima kasih. Nah, sekarang kami akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 2, yaitu diketahui minyak mentah atau mu yaitu sebanyak 6,22 dikali 10 pangkat min 3 Newton per meter kuadrat, dan spesifik gravity atau rho gravitasinya yaitu 0,86 mengalir melalui venturimeter horizontal dengan diameter 150, yaitu diameter 1 yaitu ini dari sini ke sini sebanyak 150, dan dari diameter kedua atau tenggorokan yaitu dari sini ke sini sebesar 75 mm. Yang ditanyakan adalah berapakah perbedaan tinggi tekanan antara pipa utama yaitu ini dan tenggorokan yaitu ini bila debitnya adalah 7,6 dan kehilangan energi diabaikan. Jadi yang mu tadi ini di dalam rumus tidak akan dipakai. Baik, di sini saya akan melanjutkan hitungan dari teman saya. Seperti yang kita ketahui tadi, yaitu diameter dari D1 adalah 150 mili, jika kita konversi adalah 0,15 meter. Lalu untuk yang diameter kedua atau yang diameter kecil ini adalah 75 mili, kalau kita konversi menjadi meter yaitu 0,075. Untuk spesifik gravitinya yaitu 0,86. Untuk mu minyak mentahnya yaitu 0,22 dikalikan 10 pangkat 3 Newton per cm per meter. Lalu untuk debitnya yaitu 7,6 liter per meter kuadrat. Untuk langkah pertama yaitu kita mengkonversi debitnya dulu, kan debitnya kan masih 7,6 liter per detik. Nah, kita ubah ke meter kubik per detik yaitu 0,0076 meter kubik per detik. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menghitung luas. Luas 1 tadi kan diameternya kan 15 mm. Kita konversi ke dalam meter, lalu kita kalikan dengan pi dan per 2 dikuadrat, hasilnya yaitu 0,0197. Begitupun dengan luasan kedua yaitu pi dikalikan D2 per 2 kuadrat, di mana D2 tadi itu 75 mili, jika kita konversi adalah 0,075. Lalu kita kuadrat, hasilnya yaitu 0,004417 meter kuadrat. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung kecepatan. Itu dengan rumus debit kan Q sama dengan kecepatan dikalikan A. A itu sebagai luasannya. Jadi kalau misal kita menghitung kecepatan maka tinggal pindah ruas saja. Jadi kecepatan 1 yaitu Q per A1. Q-nya yaitu tadi 7,6. 0,676 ini yang sudah dikonversi dibagi dengan A1. A1 yaitu 0,01767 meter kuadrat. Hasilnya itu 0,43 meter per detik. Begitupun dengan yang kecepatan kedua yaitu Q per A2.
yaitu 0,076 tadi debitnya dibagi dengan luasan A2 yaitu 0,04417 meter kuadrat. Hasilnya yaitu 1,72 meter per detik. Lalu selanjutnya yaitu kita menghitung specific gravity yaitu dengan cara rho gravity yaitu specific gravity dikalikan dengan rho air. Specific gravity-nya tadi kan 0,86 dikalikan dengan rho airnya yaitu 1000, maka dihasilkan yaitu 860 kg per meter kubik. Lalu kita tinggal substitusi ke persamaan Bernoulli. Nah, di persamaan Bernoulli kita dapat yaitu P1 ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V kuadrat. Sebenarnya ada variabel Z, yaitu ada variabel Z. Tetapi karena tidak ada perubahan massa jenis atau massa jenisnya sama, ini ZA sama ZB gitu ya. Maka Z ini bisa kita coret langsung. Lalu kita hasilkan persamaan seperti ini. Setelah itu kita bolak-balik lagi, yaitu kita kan menghitung perbedaan tekanan dulu nih. Nah, berarti kan P1 min P2 sama dengan setengah rho ini rho gravity yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, kita hasilkan tadi yaitu persamaannya yaitu perbedaan tekanan setengah dikalikan 860 yaitu rho specific gravity tadi dikurangi dengan V1-nya yang sudah kita hitung dan V2-nya. Maka ketika sudah kita kalkulasikan yaitu ini dikuadrat dan ini dikuadrat, hasilnya seperti ini. Kita akumulasi, kita hitung, maka mendapatkan hasil yaitu sebesar 1192,6 PA. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menghitung perbedaan tinggi yaitu dengan persamaan ini P1 min P2 per rho G. Rho ini rho specific gravity kalikan G, percepatan gravitinya. Berarti kita ketahui tadi dari akumulasi hitungan di atas yaitu hasil dari perbedaan tekanan yaitu sebesar 1192,6 PA. Maka kita tinggal substitusikan saja 1,1926 PA dibagi dengan 860 yaitu rho specific gravity dikalikan dengan 9,81 yaitu percepatan gravitasi. Maka kita dapat hasilnya yaitu kurang lebih 0,142 meter dan kalau misal kita konversikan ke senti maka hasilnya yaitu 14,2 cm. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dimas dari Junior Langgadewa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Diketahui diameter pipa sebesar 250 mm dengan debit sebesar 142 liter per detik dengan tinggi air raksa sebesar 0,91 meter dan diketahui massa jenis air sebesar 1 ton per meter kubik dan massa jenis air raksa sebesar 13,6 ton per meter kubik. Kemudian kita memerlukan koefisien debit, kita asumsikan sebesar 0,98. Kemudian untuk penyelesaian akan dilanjutkan oleh Tora Bimantara, teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tora Bimantara. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal latihan 3. Dan di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung kecepatan aliran. Nah, untuk menghitung kecepatan aliran, rumus yang kita gunakan adalah kita harus mencari luas penampang dari pipa ini pipa D1 terlebih dahulu. Rumusnya adalah Pi kali D1 per 2 kali 2 kuadrat sama dengan Pi kali 0,25. Ini salah ya, ini harusnya 0,25 per ini benar, 0,25 per 2 kuadrat yang hasilnya adalah 0,049. Untuk D1 sendiri letaknya ada di sini. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari kecepatan. Rumusnya adalah Q adalah debit dibagi dengan luas penampang.
debitnya tadi adalah 0,142, lalu dibagi dengan luas penampak 0,049. Hasilnya menjadi 2,898. Selanjutnya adalah kita menghitung perbedaan tekanan yang ada di pipa. Rumusnya adalah delta P sama dengan rho air raksa dikurangi rho air. Lalu dikalikan dengan gravitasi dan dikali dengan tinggi air raksa yang tadi. Sehingga rumusnya menjadi 13.600 dikurangi 1000 lalu dikali dengan 9,81 lalu dikali lagi dengan tingginya tadi 0,91 yang hasil akhirnya adalah 112.481,46 Pascal atau jika dijadikan kilopascal menjadi 112,48 KPA. Nah, baik, sekian dari apa yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali, dilanjutkan oleh teman saya, Gading Mahardika. Melanjutkan dari teman saya, Tora Bimantara, saya Gading Mahardika dengan NP belakang 26 ingin melanjutkan perhitungan soal nomor 3, soal latihan nomor 3. Oke. Karena saya mendapatkan step ketiga yaitu menghitung menggunakan kamar Bernoulli yang dimana Bernoulli sudah diketahui seperti berikut. Dengan persamaan berikut yang seperti ini, maka kita bisa mendapatkan bentuk persamaan lain dengan cara memindahkan ruas seperti dalam bentuk P2 dikurangi P1 sama dengan setengah dikali rho air dikali dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, karena P2 dikurangi P1 ini bentuk lain dari delta P, kita sudah mendapatkan nilai dari delta P di atas dengan nilai 112.481,46 PA atau 112,48 kilo Pascal. Maka kita tinggal memasukkan nilainya saja ke dalam persamaan tersebut dengan cara 112,48 kilo Pascal dimasukkan setengah dikali 1000 karena rho air itu 1 ton per meter kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lanjut kita menghitung karena V2 nya belum diketahui, maka ditulis dalam bentuk Q per A2. Karena V1 kuadratnya sudah diketahui dengan nilai sebelumnya yaitu 2,90 kuadrat, maka kita mendapatkan nilai ini dicoret setengah berarti 3,49. Lalu ini disubstitusikan berarti dengan ini berarti seperti menjadi berarti tinggal ini tuh. Berarti tinggal Q per A2 saja. Nah, dengan bentuk seperti ini kita bisa mencari Q per A2 ini dengan cara kita hapus dulu ini dan bersih. Kita mencari Q per A2 dan Q per A2 kita bisa mencarinya dengan cara mengakarkan 233,49 tadi menjadi nilai 15,28. Oke, boleh dilanjut. Kita bersihkan dulu. Nah, setelah mendapatkan nilai persamaan dari Bernoulli tadi, kita bisa mencari nilai diameter D2. Oke, karena kecepatan sudah diketahui, kita bisa mencari luas 2 dengan cara menggunakan persamaan
A2 sama dengan Q per V2, yaitu tadi Q nya sudah diketahui yaitu 0,142 dengan kecepatan tadi 15,28. Ini per meter kuadrat per sekon dan ini meter per sekon. Maka diketahui angkanya 0,00929 berarti meter kubik. Meter persegi. Nah, dengan luas A2 ini diketahui, maka kita bisa mencari diameter keduanya dengan cara persamaan lingkaran, yaitu di diameter 2 sama dengan akar dari 4 dikalikan A2 per pi. Nah, maka angkanya 4 dikali 0,00929 per pi didapatkan angka 0,109 meter, atau jika dikonversikan menjadi milimeter itu 109 milimeter. Oke, jadi diketahui diameter tadi yang diameter 2 yang ini D2 sama dengan 109 mm atau 10,9 cm atau 0,109 meter. Oke, cukup sekian dari saya yang membahas soal nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.